sepanjang 2024 ya, 2024 saya sangat bersyukur kepada Tuhan berada bersama-sama dengan saudara-saudara. Berada bersama-sama dengan saudara-saudara dan melihat bagaimana saudara-saudara mengasihi Tuhan. Bagaimana kita sama-sama mengasihi Tuhan. Dan itu sebenarnya adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kasih sayang Tuhan bagi Gereja Alkitab Anugerah Salafide Balikpapan. Kasih sayang Tuhan ini tidak dapat dibalas dengan apapun. Ada banyak sekali hal dalam hidup kita yang kita akan bersyukur untuk sesuatu yang besar dan sangat terasa. Tetapi ada banyak sekali hal yang terjadi yang sederhana, yang banyak kali kita memang mengucap syukur kepada Tuhan, tapi mungkin kita mengucap syukur dengan sambil lalu ya. Kita cuma bilang ke Tuhan, ya Tuhan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan pada hamba-Mu, seperti itu ya. Tapi sebenarnya dalam hidup kita ada banyak sekali yang mungkin tanpa sadar ya. Jadi ada apa ya, kalau di dalam Alkitab itu kan dia bilang Roh Kudus menolong kita berdoa kepada Bapa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dari ketenangan kita. Kadang umpamanya sambil menarik nafas, mungkin kalau kita sudah sampai di rumah ya, kalau bapak-bapak dari kerja apalagi dari lokasi yang jauh lalu sampai di rumah dan bilang, terima kasih Tuhan. Itu ucapan syukur Tuhan kan, bilang ke Tuhan, wah terima kasih Tuhan. Begitu juga kalau kita mau makan umpamanya ya, kita sempat bilang kepada Tuhan, terima kasih untuk makanan ini. Atau bangun pagi mungkin ya, bangun pagi kita sempat bilang ke Tuhan, Tuhan terima kasih untuk pagi ini ya. Saya tidak tahu, tapi apakah saudara juga mengatakan begini kepada Tuhan? Kalau hari Minggu umpamanya, hari Minggu saudara tiba di depan situ, apakah saudara bilang begini kepada Tuhan, Tuhan terima kasih saya tiba di gereja? Pernah nggak saudara bilang itu ke Tuhan? Ketika saudara turun dari mobil, pastikan ada bilang terima kasih Tuhan sudah jaga kami dalam perjalanan dari rumah dan tiba dengan selamat. Tapi saya mau tanya, ketika saudara berada di situ, berada di pintu masuk itu, pernahkah saudara berdiri sejenak dan bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih saya tiba di rumah-Mu? Atau sesudah saudara salaman dengan saudara-saudara seiman di sini, kita salaman, lalu kita akan pulang. Ketika saudara membelakangi pintu ini, pernahkah saudara bilang begini ke Tuhan, terima kasih karena saya bertemu dengan saudara-saudara saya? Pernah? Pernahkah saudara ketika tiba di depan pintu itu berdiri, berdiam sejenak, atau sudah ada orang yang menjulurkan tangan untuk menyambut saudara di situ, tapi saudara masih sempat bilang dalam hati, Tuhan terima kasih saya tiba di rumah-Mu ini. Lalu ketika saudara berbalik membelakangi pintu itu, pernahkah saudara bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih saya sudah bersama-sama dengan saudara seiman saya di sini. Kalau saudara ada di rumah, kalau saudara sedang melihat dari rumah lewat Zoom, kalau ibadah minggu, apakah saudara bisa bilang dalam hati, terima kasih Tuhan, saya bisa, walaupun dari tempat yang jauh, saya bisa bersama-sama dengan saudara seiman yang ada di gereja. Begitu juga sudah selesai. Kenapa saya mengatakan ini? Saya sebenarnya cuma ingin menggugah saudara, bahwa ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang tanpa kita sadar sebenarnya kita mengucapkan terima kasih cuma dari kedalaman hati yang tenang, yang diam. Mungkin cuma dengan tarikan nafas. Terima kasih Tuhan. Dan saya pikir Tuhan akan senang sekali kalau ada anak-anaknya mengatakan itu padanya. Kalau ada masalah dalam keluarga, suami istri, anak dan mama dan anak, mama dan menantu, gitu seperti itu. Papa dan anak dan papa dan seterusnya, ada masalah seperti itu. Lalu setelah selesai masalah, pernahkah saudara berdiri sejenak atau sujud atau tiduran sambil bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih tadi ada masalah, tapi sekarang saya harus lupakan masalah ini supaya saya bisa hidup dengan sukacita.
Kalau saudara ada di tempat kerja, berat sekali, banyak sekali tekanan. Apalagi ada orang-orang yang tidak seiman dengan saudara, lalu banyak menekan saudara. Bisakah ketika pulang, ketika membelakangi kantor saudara, ruangan saudara, saudara bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan, tadi ada masalah dan saya sangat sulit, tapi hari ini saya akan pulang. Robah raut muka saya, robah hati saya yang tertekan, supaya kalau saya tiba di rumah, saya tiba dengan sukacita, supaya orang-orang di rumah, istri saya, anak-anak saya, orang-orang yang ada di rumah akan menyambut saya dengan sukacita, karena saya bisa tinggalkan semua beban itu di tempat kerja saya. Saudara tahu dan saya tahu juga itu bukan hal mudah, karena biasanya tekanan di tempat kerja itu akan terbawa sampai di rumah. Tetapi hari ini saya ingin katakan itu pada saudara. Apabila kita berada di satu tempat dan kita bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan untuk semua ini. Besok pagi ketika kita sampai di tempat kerja, kita sudah tahu ada banyak sekali pekerjaan gak beres kemarin. Ada banyak sekali hal yang sangat sulit nih. Saya akan berhadapan dengan orang-orang yang tidak mendukung saya. Bos saya menekan saya. Apa itu? Customer, apa seperti itu. Waduh, sangat sulit. Beberapa waktu ini proyek saya nggak jalan. Saya nggak tahu harus bagaimana. Boleh nggak saudara berdiri dan menghadap ke langit? Atau dalam hati saya saudara tutup mata dan bilang, Tuhan, saya tahu Engkau ada di sini sekarang, bersama-sama dengan saya dan akan menolong saya. Saya ada di sini sekarang, Tuhan. Tuhan pasti menolong saya di sini. Ketika masih ada masalah dan saudara pulang ke rumah, di rumah juga berantakan, istri sakit, anaknya, anak-anak juga susah sekali, sangat sulit. Saudara tertekan di kantor, di tempat kerja, pulang di rumah istri sakit. Wah, itu kalau istri sakit, kalau istri ngomel. Nah, istri ini kan jago sekali itu sejarah. Udah 2000 tahun lalu dia masih ingat kejadiannya kan gitu ya. Saudara datang lalu dia bilang, kamu ingat gak 2000 tahun lalu? Kamu kan begini kan. Lalu saudara bilang, Tuhan, tadi saya berdoa terima kasih, tapi sampai di sini jauhkanlah segala pencobaan kan. Kalau saudara bisa doa Bapa kami, bisa doa Bapa kami ya. Jauhkan kami dari segala pencobaan, daripada yang jahat. Tapi kan itu jangan berdoa begitu. Istri itu bukan yang jahat. Sangat tertekan seperti lalu, aduh Tuhan. Tapi coba setelah itu istirahat sejenak dan bilang pada Tuhan, saya tahu kalau hari ini belum selesai masalah saya, besok Engkau akan menolong saya untuk selesai. Tuhan akan tolong saya. Karena Engkau memilih saya, itu yang Efesus 1. Engkau menentukan saya menjadi milik-Mu bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya di dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus dijanjikan kepada saya bahkan sebelum dunia dijadikan. Saya ada di dalam Engkau dan tidak akan pernah hilang. Engkau adalah Immanuel, Allah beserta saya. Itu di dalam Matius tadi yang dibaca. Saya ada di dalam Engkau, Engkau tidak akan biarkan saya. Kalau saya melihat ke belakang Tuhan, saya tidak punya siapa-siapa. Gelap gulita di belakang saya tidak lihat apa-apa di belakang saya. Tetapi saya pernah dengar kata itu. Engkau, kepalamu akan hancur. Engkau pernah katakan kepada sang jahat, kepada iblis, bahwa kepalamu akan hancur. Dan saya tahu sudah hancur Tuhan. Hanya kadang-kala saya tersakiti oleh sesuatu yang sudah hancur itu. Saya tahu itu Tuhan. Sekarang saya tahu di sini. Saudara bisa bilang itu pada Tuhan. Ya, saudara bisa mengatakan itu pada Tuhan. Kalau saudara berada dalam pelayanan, kalau saudara mendapat tugas untuk melayani Tuhan, boleh nggak saudara berdiri dan bilang pada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan mampu Tuhan. Saya tidak akan mampu. Tadi malam badan saya meriang Tuhan. Saya rasa saya nggak bisa jadi singer, saya nggak bisa ngajar sekolah minggu, apalagi anak-anak saya, saya nggak bisa Tuhan. Saya susah sekali Tuhan. Tetapi saya ingat Engkau pernah berkata, kamu lihat dia naik ke atas, satu waktu dia akan balik. Permaklukkanlah kabar baik. Dan saya akan lakukan itu Tuhan. Saya hanya sebagai selang kotor, tapi mengalirlah di dalam saya, supaya orang-orang di sana itu menerima berkat melalui saya. Saya ingin menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Bentuk saya seperti itu. Jadikan saya orang yang menyampaikan berita bahwa Yesus sudah lahir. Jadikan saya orang yang menyampaikan berita walaupun dalam tekanan, bahwa Yesus sudah mati dan bangkit.
Jadikan saya orang yang harus menyampaikan kepada orang lain, terutama terdekat kepada saudara seiman saya, untuk ingatkan dia bahwa Yesus kita bukan hanya mati dan bangkit, bukan hanya naik ke sorga, tapi dari sorga dia melihat saya, dia melihat kita. Kalau satu waktu saudara dalam keadaan sulit, tapi aduh kok harus seperti ini, bagaimana kita? Kita nggak punya sesuatu di rumah, beras menipis, segala sesuatu tidak ada. Kalaupun ada, saya sangat sulit untuk mengatur itu. Tapi saya harus datang ke gereja. Kalau ke gereja itu saya harus keluar uang untuk transport, dan saya harus memberi persembahan. Tuhan, saya terjepit, saya diam di rumah saja Tuhan. Saya tidak bisa Tuhan. Saya tidak mau dipermalukan. Saya tidak mau harus berbaris di sini memberikan persembahan, berjalan harus memberikan. Saya tidak punya Tuhan. Masalah saya terlalu berat. Boleh nggak saudara berdiri dan bilang pada Tuhan, saya tahu Engkau adalah sumber segala berkat. Semoga Engkau senang, semoga Engkau melihat saya dan membuat saya bersuka cita jika saya berada dengan saudara-saudara seiman saya, berbaris menyerahkan hidup kepada Tuhan. Saya tidak hanya memberikan uang padamu, itu terbatas Tuhan, tapi ini hidup saya berikan seluruhnya kepadamu. Itu yang Paulus bilang di kitab Efesus. Aku memberikan semuanya. Di Filipi dia bilang bahkan hidupku adalah Kristus. Jadikan saya Tuhan orang yang selalu ingat, kemanapun saya pergi, saya bukan hanya saya, tetapi saya bersama-sama dengan Engkau. Saya bahkan bukan hanya bersama-sama dengan Engkau, tapi Engkau diam di dalam saya. Saya tidak dapat menunjukkan kepada orang bahwa ada Engkau di dalam saya, tapi ingatkan saya selalu dalam hati saya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan saya. Saya ada di sini sekarang Tuhan, dan Engkau ada di sini. Jadikan saya orang yang selalu ingat ada Engkau dalam hidup saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kita sepanjang tahun, sepanjang dari Maret dan seterusnya ini, kalau kita perhatikan, tema yang saya sampaikan kepada saudara itu tentang keagungan Allah kita. Coba saudara cek ayat-ayat yang dibaca tadi. Itu tentang Yesus kita, yang sudah ada sebelum dunia dijadikan, yang melakukan semua rencananya sebelum dunia dijadikan. Artinya tidak ada yang dapat membatasi apa yang dia lakukan. Dan rencana Tuhan untuk melakukan segala sesuatu bagi dunia bukan hanya menciptakan dunia ini. Kalau saudara ingat lagi apa yang sudah kita renungkan, ketika dia ciptakan dunia ini sungguh amat baik. Tidak ada satupun yang Tuhan ciptakan yang tidak baik. Tidak ada. Bahkan ketika manusia dia bilang tidak baik manusia itu seorang diri saja. Artinya tidak akan pernah Tuhan membuat manusia itu kesepian. Tuhan tidak pernah akan membuat manusia itu merasa sendiri, karena pasti ada seseorang di samping dia. Pada waktu lalu ketika saya mengajak saudara merenungkan tentang Elizabeth dan Maria, saya bilang pada waktu Elizabeth menghadapi masalah, Maria punya masalah, tapi mereka bertemu dan bilang, mari kita puji Tuhan bersama-sama. Itu saudara nanti kalau kita bahas lagi tentang itu, tentang Maria, bagaimana Maria bilang dalam Lukas pasal 1 itu, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Tuhan juru selamatku. Ada saat akan tiba di seperti itu saudara. Bahkan Paulus sempat bilang, setelah gelap akan terbit terang, sesudah masalah akan terbit sukacita. Saudara, masalah itu enggak kekal, kesedihan itu tidak kekal. Kesedihan itu tidak akan panjang. Yang panjang adalah kekekalan sukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kami sebenarnya hari ini sedang agak sedikit ribet. Karena tadi malam anak kami perempuan, hari ini dia mesti singers di gereja, dia harus diopnam di rumah sakit. Andia tadi malam harus masuk rumah sakit. Tetapi saya WA dia, saya tanya dia, sudah aman? Aman. Bisa keluar dari rumah sakit? Bisa. Bisa singers? Bisa. Tapi kalau saya pusing, saya pulang Pak. Kamu gak akan pusing. Kenapa? Kamu mau datang pada Tuhan. Beriman sekali ya gitu ya. Hebat banget itu iman kayak gitu ya. Gak apa-apa deh.
Kita pergi karena kami pasti Tuhan tolong. Bayangkan kalau dia berdiri di sini sambil begini, sambil goyang-goyang. Saya pikir dia akan oleh seperti itu. Tapi kadang-kala kita bukan memaksakan diri, cuma minta tolong Tuhan. Tuhan, saya mau melayanimu. Saya mau melayanimu dan saya tidak mampu. Saya sakit. Tapi saya mau lakukan. Bukan mau pamer kepada orang, tapi ini yang ingin saya lakukan. Kalau saya akan dipakai olehmu, pakailah saya. Kalau tidak dipakai, nggak usah dipakai saya. Itu yang Maria, saudara. Dalam ketulusan Maria, dalam ketulusan Elizabeth, itu yang Tuhan tunjukkan. Sepertinya terlambat apa yang Tuhan berikan kepada Maria, karena Maria kepada Elizabeth. Sepertinya terlambat karena Elizabeth sudah tua. Tapi Tuhan berikan kepadanya seorang anak. Sudah tua, sepertinya terlambat. Saudara ingat ini. Untuk Elizabeth kelihatannya terlambat. Kepada Maria kelihatannya terlalu cepat, kan belum menikah. Sepertinya terlalu cepat. Tapi tidak bagi Tuhan. Pada waktu yang tepat. Tuhan menciptakan selalu baik ya. Selalu baik. Hari ini saudara, di tempat lain mereka juga beribadah. Yang disampaikan adalah bagaimana Tuhan Yesus lahir dan mari kita ke Bethlehem. Seperti itu kan banyak. Apalagi, mari kita ingat dia mati di kayu salib. Mari kita ingat dia ada di kandang. Saya mau bilang kepada saudara hari ini, mari ingat dia ada di hati saudara. Sehingga apapun yang kita mau jalani, dia selalu ada di depan. Kenapa Tuhan ada di depan? Karena Tuhan tidak bisa di belakang. Kalaupun kita mau balik belakang, jadi seperti ini. Apa itu Tuhan itu? Alfa dan awal dan akhir. Alfa dan omega. Iya. Ya gitu kan? Yesus itu alfa dan omega. Jadi sekarang alfa baru mulai. Lalu saya melangkah, dia ada di mana? Dia ada di depan. Karena setiap kali kita mulai, Yesus ada di situ. Apapun alfa dan omega, setiap saya melangkah dia ada di situ. Lalu saya muter balik badan saya muter ke sini. Dia ada di mana? Tertinggal di belakang? Tidak, dia selalu ada di depan. Kalau kita menghadap sana, dia ada di sana dan saya sedang menuju kepadanya. Itu yang saya sudah bilang. Kita sedang menuju kepada Tuhan. Kita tidak menuju ke tempat yang lain. Kita sedang menuju kepada Tuhan. Kita ingat dia pernah lahir, bahkan kita ingat dia pernah mati. Tapi yang kita tahu dia di depan sana menunggu kita di surga. Kita berjalan ke depan menuju kepada Tuhan. Lalu satu saat kita capek, kita berdiam diri sejenak. Kita capek. Ada di mana dia? Ada di depan. Lalu apakah kita bisa muter membalikkan badan kita untuk meninggalkan Tuhan? Tidak dapat, karena dia selalu ada di depan. Banyak orang tidak menerimanya, tapi yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Saya suka sekali kalau bicara tentang itu. Anak. Saya ingin sekali selalu melihat bagaimana seorang anak dipegang mamanya atau papanya berjalan. Saya suka sekali lihat itu. Saya membayangkan Tuhan memegangnya seperti itu ya. Kalau dia goyang dikit langsung dipegang. Kalau anaknya sedih, dia bilang, udah tenang, nanti kita mau ke sini. Tenang saja kita mau. Saudara pernah janji nggak ke anak-anak untuk ke mall atau kemana? Pernah lihat nggak? Kalau dia lagi pengen ke sana, mukanya itu kayak apa? Berseri ya. Kalau ngajak, ayo nanti setelah ini habis ibadah jam 12 kita mau jalan-jalan ke PSB ya, Iwok atau apa itu, ke situ pokoknya. Habis ini kita mau jalan ke situ. Ya kalau remaja dia nggak mau jalan sama bapak sama ibunya, sendiri aja. Tapi kalau yang kecil-kecil kalau diajak dia senang sekali. Mukanya berseri-seri kan gitu ya. Bayangkan Tuhan ngomong ini, nanti saya akan jalan bersamamu ke surga. Aduh, enak banget ya. Dipegang oleh Tuhan berjalan ke depan. Berjalan ke depan, dipegang oleh Tuhan. Wah, kemana itu ya, rasa itu seperti apa? Dijaga oleh Tuhan. Maka itu dimulai dari bahkan sebelum dunia dijadikan, engkau sudah ada di tangan Bapa. Sebelum dunia dijadikan, dia sudah siapkan Tuhan Yesus. Memang lahir di kandang binatang.
Memang hidup tidak ada tempat untuk meletakkan kepala, tapi dia punya surga. Jadi apapun yang kita mau jalani nanti ke depan, mulai tanggal 26, 27 dan seterusnya, tolong ingat, Tuhan bersama-sama dengan saudara. Namanya disebut orang Immanuel, Allah ada. Jadi itu tadi, coba setiap satu waktu saudara berdiri dan bilang pada Tuhan, terima kasih karena kau ada di sini. Dalam hal apapun. Nanti setelah sebentar saudara membalikan tubuh saudara, badan saudara, langkah saudara di depan situ, tolong bilang pada Tuhan, terima kasih karena saya baru saja bertemu dengan saudara-saudara seiman saya. Saya baru saja bertemu dengan saudara seiman saya. Terima kasih Tuhan. Nanti hari Minggu saudara balik lagi, berdiri di situ dan bilang pada Tuhan, terima kasih karena Engkau tuntun saya bersama-sama dengan saudara seiman saya akan memuliakan Tuhan. Saudara tahu nggak, kalau bisa mengatakan itu pada Tuhan, saudara akan damai. Saudara akan damai. Bahkan ketika kalau kami berdiri di sini singersnya false, musiknya mati, saudara akan tetap bilang, enggak, saya datang sini kok bukan cuma soal musik dan singer. Saya datang sini kan untuk Tuhan. Ya kan? Lalu kalau ada di rumah, sampai di rumah seperti yang saya katakan tadi, boleh nggak bilang Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Capek sekali Tuhan. Tapi terima kasih ada waktu beristirahat. Terima kasih karena Engkau menciptakan siang dan malam. Ada waktu saya kerja, ada waktu saya istirahat. Kalau ada tekanan yang membuat saudara-saudara seiman, orang lain membuat saudara sakit, atau bahkan saudara seiman membuat saudara sakit, saudara boleh bilang, Tuhan saya sakit. Dia menyakiti saya. Kenapa dia menyakiti saya? Karena dia juga sakit Tuhan. Karena seperti gitu kan, batuk kan gitu ya. Kalau ada saudara seimanmu batuk, kita ketularan. Jadi kalau ada orang menyakiti saudara, merasa dia menyakiti saudara, dia sebenarnya sedang sakit seperti batuk itu. Ya kan? Kalau ada orang batuk kan, akhirnya kan mesti tutup atau flu atau apa gitu kan. Kenapa? Ini saya sakit Tuhan gara-gara dia. Saudara tolong ingat, karena dia sakit. Jadi yang mau berdoa bukan sembuhkan saya dulu Tuhan. Kalau sembuhkan dia Tuhan supaya nanti dia nggak nyakitin lagi orang lain. Sembuhkan dia dan sembuhkan saya, karena kalau saya sakit tanpa saya sadar saya juga menyakiti orang lain. Saudara ngerti kan maksudnya, itu menular itu kan? Yang ini sakit, lalu akhirnya sakitnya itu menyakiti saya. Oke? Saudara berdoa supaya saya sembuh, tapi kalau dia belum sembuh nanti dia sakitin orang lain. Lalu kita mesti berdoa supaya dia disembuhkan Tuhan, dan supaya saya juga disembuhkan, supaya saya tidak menyakiti orang lain. Itu Kristen namanya. Itu pengampunan namanya. Karena kalau saya tidak melakukan itu, saya sedang mengikuti ekor yang kepalanya sudah hancur, sang iblis. Bilang pada Tuhan, ada banyak sekali pergumulan di rumah, sulit sekali hidup saya. Aduh, seperti ini ribet banget ini. Bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau ada di sini, dan pasti akan membuat saya damai. Cuma dua kok cerita kepada pendeta selalu. Bapak, aduh pergumulan berat banget. Coba tanya kok ke pendeta sekali-sekali kalau bapak sama ibu lagi ada masalah, mau WA ke saya, mau WA, Pak bisa tolong, aduh menderita sekali. Terus bapak tanya begini dulu dong, Pak Sony ada masalah nggak bapak? Kalau saya bilang enggak, saya mau cerita Pak ya, saya menderita sekali. Nanti kalau saya bilang, kalau bapak ibu mau telepon saya, bapak ada masalah, ada, ya nggak jadi Pak, nggak jadi cerita. Orang saya juga ada masalah, lalu saya cerita ke bapak tambah masalah. Tanya dulu kalau bisa ya. Pak Sony ada masalah sama Ibu Yosi, sama keluarga ada masalah nggak? Nggak ada. Oh, kenapa emang Ibu? Saya mau cerita masalah. Kalau ada orang, ada sesuatu, kita ada apa di rumah? Oke, gitu ya. Oh ada ini. Oke, nanti kami datang ya. Boleh nggak saya ajak Pak Meki? Jangan Pak Meki, ibunya ulang tahun hari ini. Udah kasih selamat belum? Pak Meki aja, kita ke Pak Meki. Nah itu karena Pak Meki ada. Tapi kalau Pak Meki ada masalah, kita tanya, Pak Meki ada apa di rumah? Ada masalah. Pak, mendingan ke pastori, berdoa sama pendeta. Tapi kalau ada makanan, itu bagus Pak Meki, datang semua. Tapi kalau ada masalah, namanya juga manusia ya Pak ya, selalu ada masalah ya kita ya.
Nggak apa-apa, itu kan hidup biasa normal kan. Tapi kalau ingat yang saya katakan yang awal, apapun yang kita hadapi, boleh nggak bilang pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena semua janji Tuhan selalu akan Tuhan tepati, benar kan? Dan kita mesti bersaudara biasa aja ya, bersaudara kan? Ya kan, enggak cuma tunggu siapa yang punya kue, ada di rumah ada potong apa? Wah, adik saya malah undang saya, senang sekali tadi malam. Kak, mau pulang Manado nggak? Natalan. Iya, kenapa? Ya kita lagi ada. Saya tanya potong apa? Oh, ada 2 dipotong. Saya pikir ayam, RW kan, atau B2. Potong celana dia. Ada 2 celana dia potong. Ya, saya pikir kalau potong celana nggak usah undang-undang orang ya kan. Itu hal biasa kan yang kita alami sebenarnya. Tapi tolong selalu ingat, selalu ada Tuhan.